Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatur Rabi'atu Asaro. Tegese cabang iman kang kaping 14. Iku demen lan asih ing Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krana dawuhe Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ora persifatan iman sempurna sira kabeh sehingga yen ana ingsun iku luweh kok kasihi, tegese luweh kasih ira marang ingsun lan demen ira marang ingsun tinimbang demen ira ing awak ira lan arta ira lan anak ira lan bapa biyung ira lan tinimbang menungso kabeh. Tegese tega rusake awak ira lan tega ilange arta ira krana arah mbelani lan nglabui ing demene atawa perintahe Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mongko wong kang nglakoni haji lan umroh mongko nuli ora lunga ziarah marang Madinah krana lara atawa krana akeh ongkose atawa krana akeh begale atawa krana kaling-kalingan segara geni. Lamun lunga bakal mati atawa bakal rusak artone atawa bakal pisah anak bojone lan bapa biyunge. Mongko wong kang mengkono iku ora persifatan iman, tegese ora persifatan iman kang sempurna. Mongko demen ing Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku aine demen ing Allah Subhanahu wa taala. Semono uga demen ing para ulama lan demen para wong kang muttaqin lan demen para waline Allah taala. Iku aine demen ing Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil hakikate ora wenang demen liyane Allah angin krana arah demen ing Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita meneruskan cabang iman yang ke-14, yaitu kita harus mencintai Rasulullah SAW. Bagaimana membangkitkan agar dalam diri kita itu ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Yang pertama kita lihat sejarah perjuangan Rasulullah.
awal-awal Rasulullah memperjuangkan agama Islam itu memperoleh tantangan yang luar biasa. Sehingga ketika waktu itu orang-orang kafir Quraisy diajak untuk menyembah Allah itu sulitnya bukan main. Bukan orang lain, bahkan dari keluarga dekat Rasulullah itu juga memusuhi, menentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah walaupun toh ditentang oleh seluruh orang kafir Quraisy dan keluarganya, tetapi tidak putus asa. Terus Rasulullah berjuang untuk membawa manusia ini kepada keselamatan dari siksa api neraka dan memperoleh kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kepentingan apapun, ikhlas, benar-benar Rasulullah itu memperjuangkan agar umatnya ini selamat dari siksa api neraka dan memperoleh kebahagiaan besok di surga. Itu saja. Bahkan ketika orang-orang kafir Quraisy sudah mulai resah, wah ini Muhammad pengaruhnya luar biasa, ternyata ada orang-orang yang mau mengikuti, sehingga penggede-penggede kafir Quraisy itu rapat, lalu Abu Jahal itu mengusulkan, gini aja, kita kumpulkan uang yang banyak, nanti kita tawarkan kepada Muhammad. Sing penting Muhammad itu berhenti tidak mengajak orang agama baru. Kalau itu tidak berhasil, kita sediakan wanita yang paling cantik sewilayah Quraisy ini, biar dia itu berhenti dari mengajak orang itu pada agama baru. Kalau ini tidak berhasil, alternatif terakhir, Muhammad kita jadikan raja, penguasa yang ada di Mekah ini. Lalu juru bicara dari orang-orang kafir itu datang menemui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditawari harta yang banyak, tidak mau. Terus ditawari wanita yang paling cantik di Mekah, juga tidak mau. Yang terakhir, udah ini alternatif terakhir, pokoknya kamu itu tidak mengajak orang kepada agama baru. Seluruh warga Quraisy ini tunduk pada kamu sebagai penguasa. Jawaban Nabi Muhammad juga tidak mau. Nah ini kita harus merasa bangga punya Rasul yang semangatnya luar biasa tanpa ada kepentingan sedikit. Lalu Rasulullah terus berjuang. Apa yang dilakukan kafir-kafir penggede-penggede itu? Rasulullah dan pengikutnya tidak boleh belanja. Bahasanya apa Pak Haji? Embargo. Jadi kalau Pak Haji Dawi pengikut Rasulullah beli ke orang kafir tidak boleh. Seluruh pengikut Rasulullah itu kalau belanja pada orang-orang kafir itu tidak boleh. Sehingga Rasulullah hijrah ke daerah lain, Najasyi kalau tidak salah itu. Dan di sana ada orang Nasrani yang membantu pada Rasulullah untuk tetap bisa makan dan bisa hidup. Rasulullah terus berusaha bagaimana membawa umat manusia ini untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Lalu penggede-penggede itu tetap merasa resah, akhirnya membuat upaya Rasulullah mau dibunuh. Ada orang-orang yang ahli algojo itu dikumpulkan, siapa yang berhasil membunuh Muhammad ada hadiah 100 unta. Akhirnya para algojo itu mengepung rumah Rasulullah SAW. Udah ini kalau hitungan akal pasti Rasulullah itu udah tidak selamat kalau hitungan akal kita. Yang di rumah itu hanya Rasulullah dan Sayyidina Ali.
dikepung, yang sudah siap dengan senjata tajamnya. Begitu Rasulullah keluar, sudah kepala dan tubuhnya berpisah karena sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Lalu datang malaikat Jibril. Rasulullah diantar kepada malaikat Jibril, suruh ngambil pasir. Pasir disaburkan. Orang-orang yang tadi siap, ketika Rasulullah itu keluar harus kepalanya lepas, tertidur semuanya. Tinggal Sayyidina Ali. Nah, orang-orang itu kan lama-lama jenuh, orang metu-metu tuh ini. Akhirnya ada satu orang yang masuk, dilihat, loh, kok Sayyidina Ali? Loh, Muhammad mana? Sama dotanya, loh, kamu tadi kan jaga pintu itu. Wah, aku enggak lihat. Yang satu lagi, loh, kamu kan bagian sana. Aku juga enggak lihat. Ini mukjizat Rasulullah SAW yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Rasulullah berada di Gua Sur. Nah, di Gua Sur itu Rasulullah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, di situ ada yang namanya Al-Guju itu tetap semangat. Setelah ternyata Rasulullah sudah keluar dari rumah, semua mencari Rasulullah. Nah, ada yang namanya Surakoh, itu sudah sampai di pintu Gua Sur itu. Tapi Abu Bakar sudah tahu, wah ini Surakoh, dilihat dari lubang gua itu Surakoh sudah kelihatan di depan. Tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan gua itu ada sarang burung, sehingga perasaan Surakoh itu nggak mungkin Muhammad masuk sini, wong sarang burungnya aja masih utuh. Nah, akhirnya Surakoh pulang. Tapi ketika Rasulullah menuju Madinah, itu Surakoh tetap mengejar Nabi Muhammad dengan persiapan senjata tajam. Begitu dekat, langsung dipangkas lehernya. Tapi Rasulullah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi mukjizat. Jadi Rasulullah itu matanya itu bisa melihat belakang, seolah-olah ada spion. Ini salah satu mukjizat Rasulullah itu begitu. Jadi Rasulullah itu melihat belakang itu seperti melihat depan. Dia tahu bahwa Surakoh itu sudah di belakang. Tapi ketika mau memangkas leher Nabi Muhammad, kakinya kuda itu ditarik oleh malaikat Jibril, jatuh, sehingga tidak berhasil. Tapi Surakoh karena 100 unta, bangun lagi, kejar lagi, pangkas lagi, jatuh lagi, sehingga yang ketiga akhirnya Surakoh, wah ini bukan orang biasa, mesti urusannya uang yang luar biasa. Akhirnya dia mengucapkan syahadat. Itu Surakoh. Yang selanjutnya, jadi oleh Mbah Kiai itu ketika ada orang umroh dan ibadah haji sudah sampai di Mekah, kok tidak ziarah ke Madinah karena takut ongkosnya banyak atau takut di sana itu ada perampok. Ini oleh Mbah Kiai termasuk mengurangi kesempurnaan iman. Tapi sekarang kan mesti tuh umroh mesti sampai Madinah. Nah ini maksudnya apa? Kalau kita itu ziarah ke Madinah, seolah-olah itu Rasulullah kan masih hidup, sehingga kita menunjukkan pada saya ini Rasulullah, umatmu. Rasulullah tahu, sehingga ketika kita mengucapkan salam assalamualaikum ya Rasulullah, di situ Rasulullah akan menjawab. Nah, ini merupakan bentuk kecintaan kita pada Rasulullah. Nah sekarang kalau kita itu tidak punya uang, tidak bisa umroh, tidak bisa haji,
Apa yang kita lakukan? Kita datang kepada ulama-ulama, al-ulama warasatul anbiya, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ketika masih hidup kita ziarah ke rumahnya, paling tidak setahun sekali Idul Fitri, dan kita doakan ulama-ulama kita diberi panjang umur, diberi kesehatan. Setelah kita sholat paling tidak kita sebut ulama-ulama yang ada di sekitar kita ini. Ya Allah, Mbah Munib, semoga Engkau beri panjang umur, beri kesehatan. Karena Mbah Munib itu pewaris Rasulullah. Ya Allah, Mbah Yai Haris, semoga Engkau panjangkan umurnya, beri kesehatan. Itu merupakan bentuk kita cinta pada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kecintaan kita kepada ulama berarti kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW. Kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW berarti hakikatnya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang menggerakkan, yang memberikan hidayah kepada para ulama, kepada Rasulullah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mencintai manusia itu pada hakikatnya adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang menciptakan nabi, yang menciptakan rasul, yang menciptakan ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.